bintangnya dulu ya, simpen ya. Setiap bintang yang ibu kasih tolong kalian tempelkan di kertas HVS. Ya. Peringkat kedua itu jatuh kepada Vini lagi. Vini ini runner up dia ya. Oke, dan yang pertama coba apakah masih Vito atau Alta? Hah? Dan kali ini tebakan kalian benar, Diana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang udah masuk? Terus siapa lagi? Rizky Salman ya? Dia dilihat. Disti kemana Disti? Sakit. Agus, Syara juga sakit ya? Syara sakit. Alda ada sakit lagi? Kenapa enggak? Oke, siap ya? Tepuk semangat dulu deh biar kalian fokus ya sebelum kita masuk materi. Tepuk semangat. Oke. Lagi ya, aku pengen ngedoain kalian biar hari ini berjalan dengan soleh ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, Faisal bisa lebih fokus ya. Abin sama Ramdan juga sekarang harus bisa lebih fokus lagi ya. Karena materi garis dan sudut benar-benar membutuhkan konsentrasi. Karena ini berkenaan dengan konsep. Setelah kalian memahami konsep, maka kalian bisa berhitung dengan baik. Oke. Bu, hari ini kita belajar apa sih? Sekarang kita akan belajar tentang garis dan sudut. Ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memasuki materi garis dan sudut, kalian akan ibu berikan motivasi. Yang ibu harapkan nanti ke depannya kita perlahan-lahan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Siap dengan motivasi? Oke. Diharapkan tenang ya. Oke. Rehan, Faisal, Abid, Ramdan. Tolong sekarang dijaga mulutnya, kita fokus dulu ya. Barangkali kita bisa ngambil pelajaran dari. Coba direnungkan ya. Ya, mungkin memang gitu aja deh. Aku udah tahu gitu. Ya, ada yang kita kadang-kadang banget ya pengaruh akan ada orang pada kita. Bukan pengetahuan harus gitu. Baru ada sesuatu, yang belum udah mikir dulu. Nanti dia mikir gimana ya? Baru mau siapa? Aku nanti mau selesai kamu. Sadarkan kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini Dan itu masih ke depan. kata negatif itu akan selalu ada. Tapi sebenarnya itu yang akan memunculkannya. Jadi kami mengingatkan kata-kata negatif ini. Tepuk tangan muda untuk kalian. Jadi hal yang ingin ibu sampaikan adalah jadilah kalian seperti singa yang tidak pernah terganggu oleh berisiknya domba-domba. Di situ ada derajat manusia ya. Semakin kita tinggi akan banyak orang yang tidak menyukai kita. Ya. Jadi kita juga tidak perlu membahagiakan semua orang karena itu bukan tugas kita. Tugas kita itu hanya memperlakukan diri kita dengan baik dan orang lain baik sesuai dengan kemampuan. Oke ya. Jadi tidak boleh ada lagi di antara kalian yang ingin menasehati temannya tapi menggunakan kata-kata
nilainya 1. Skor maksimalnya 4. Kenapa nggak 0? Sepakat 0? Oke. Penilaian sikap. Ibu akan observasi selama kalian mengerjakan. Ibu akan bagikan tata tertib kelas kita ya. Bagi siapa yang melanggar, siap-siap nilainya dan ada hukuman. Oke, kita sekarang sudah sama-sama dewasa, kita harus sama-sama bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Oke, lalu ada proses dan penugasan. Ya, selanjutnya. Oke. Tip, nah lihat aturan pembelajaran kondusif dan respectfully. Kita harus mulai belajar kondusif dan saling menghargai. Oke, setiap siswa harus mampu bertanggung jawab secara mandiri mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Jadi kalian tidak boleh melihat orang lain, kalian harus Oke, siap? Sepakat? Sepakat ya? Oke, dan susunya disimpan dulu. Semuanya yang lagi beraktivitas. Oke, sekarang tertibkan dulu. Hanya ada buku matematika. Hanya ada hal-hal yang berkepentingan seperti HP untuk kalian bisa mencari internet. Buku, oke? Yang pas boleh. Yang lagi ngumpul mungkin buku ya, jadinya simpan lah. Oke, ingat berusaha tertib dan kerjakan dulu sekemampuan kalian. Oke, lanjut. Ya, kita sudah akan mulai take off dari hal-hal yang bersifat teknis. Oke, sekarang mulai kondusif lagi. Perhatikan gambar 1A, 1B, 1C, gambar 1D dan kompas. Oke, coba lihat di situ. Bentuk rel kereta apinya yang 1A seperti apa sih? Lurus. Kalau 1B? Bengkok itu bengkok. Oke, kalau yang 1C? Lurus. Kalau gambar 1D? Flyover. Gimana? Kondisi flyover sama jalan di bawahnya bentuknya seperti apa? Silang atau kali. Kalau kompas? Utara, barat, selatan. Oke. Coba lihat pertanyaan bawahnya. Bagaimana? Sebelumnya, kenapa kita harus mempelajari tentang garis dan sudut? Garis dan sudut ini, siapa yang ingin jadi arsitek? Cita-cita yang jadi arsitek atau penyuka seni? Oke, menjadi ya. Oke, kita juga. Nah, pembelajaran sudut dan garis ini sangat bermanfaat untuk tata rancang bangunan. Arsitek bikin jalan, oke, dan bikin bangunan. Kebayang nggak kalau kita bikin bangunan itu miring? Atau kita itu bikin bangunan di tanah yang miring? Ambruk kan? Makanya kita harus mempelajari sudut dan garis. Ya, karena garis ini sangat membantu para arsitektur untuk membuat sebuah desain. Oke, makanya kenapa ibu di sini letakkan seperti rel kereta api salah satu ya. Salah satu pembangunan rel kereta api tidak sembarang. Kalau misalnya rel kereta api misalnya bikin relnya itu zigzag, kebayang nggak kereta apinya kayak gimana ya? Nah, gitu kan. Coba, bagaimana kedudukan dua garis pada gambar 1A sampai 1D? Kalau 1A tadi gimana? Lurus. Kalau lurus itu berarti seperti apa sih bahasa lainnya? Sejajar, pinter banget. Tekan dulu dong. Berarti kedudukan gambar 1A itu adalah sejajar. Oke. Masukkan informasi ke otak kita. Oh, kalau ada garis seperti itu berarti kedudukan garisnya sejajar. Gambar 1B. Kedudukan garisnya seperti apa sih itu lihat? Zigzag, saling berlebihan, benar nggak? Berhimpit. Oke, selain berhimpit. Oke, berpotongan. Tepuk tangan buat sini dong. Sip. Udah, ketika ada dua garis, lalu ada garis lagi, mereka akan saling berpotongan.
tepuk tangan dong. Yang satunya itu adalah garis bersilangan. Tapi ingat, yang namanya garis bersilangan itu bidangnya berbeda. Lihat kalau flyover di atas sama jalanan di bawah. Mereka bidangnya beda kan? Yang satu di bawah, yang satu di atas. Berarti kalau bersilangan dia berbeda bidang. Bidang jauh. Oke ya, berbeda bidang. Oke. Sekarang bagaimana terbentuknya sebuah sudut bila dihubungkan dengan kedudukan garis? Ada yang punya ide nggak? Kira-kira sudut itu terjadi dari kedudukan garis yang mana sih? Coba tadi kan dari kedudukan sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilang. Mereka itu bisa membuat sebuah sudut nggak? Coba, sudut yang dulu kalian pelajari sudut apa aja? Siku-siku, terus sudut apa lagi waktu SD? Apa lagi? Lagi. Sudut siku sih. Satu lagi? Tumpul. Oke. Tidak terbayang bagaimana terbentuknya sebuah sudut bila dihubungkan dengan kedudukan garis? Oke, boleh pinjam spidol dulu nggak? Oke. Lihat. Rel kereta api ya. Rel kereta api kan dia lurus. Kalau dalam usul derajat, kalau yang lurus itu berapa derajat ya? Masih ingat ya? 360 mah kan satu putaran. Oke. Oke, di sini sampai Ibu dibahas ini dulu. Ibu lupa memasukkan yang ini, hubungan. Perhatikan ya. Sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis sembarang saling berpotongan. Oke, maaf ya ini. Iya. Ketika lihat, ingat ya, sudut terbentuk. Nah, keywordnya lihat. Ketika dua buah garis saling berpotongan. Kan tadi ingat? Tadi dibilang, Bu kenapa itu nggak bersilangan? Tadi ingat, kalau bersilangan itu dia beda bidangnya. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Kalau saling berpotongan, dia pada bidang yang sama. Jadi, lihat ini, coba. Sudut terbentuk ketika dua buah garis sembarang saling berpotongan. Oke. Nah, di sini kan ada titik berpotongannya ya, di mana? Di sini ya. Benar nggak? Oke, berarti akan membentuk sebuah sudut. Ya, sudut itu di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Benar nggak? Oke. Istilahnya, titik ini disebut dengan titik sudut. Oke? Masukkan, titik awalnya disebut titik sudut. Tinggal tambahin aja sudut ya. Kalau titik ya titik, tinggal tambahin sudut. Nah, selanjutnya bagian ke atas ini disebut dengan kaki sudut. Yang ke samping juga disebut kaki sudut. Jadi sudut itu terbentuk juga oleh dua buah kaki. So, masukin dulu informasinya. Jadi tadi teh sudut terbentuk karena ada dua buah garis yang saling berpotongan, oke? Yang terdiri dari titik sudut dan dua kaki sudut. Alright? Selanjutnya, tadi kalian di sini pintar bisa jawab ini, bisa jawab ini, bisa jawab ini, bisa jawab. Tinggal lihat ini. Bagaimana hubungan antar sudut? Oke, pada kompas di atas. Lihat, ini kompas. Coba lihat north utara sampai ke timur. Oke, kelihatan kan? Utara sama timur. Dia membentuk sudut apa? Hah? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu berapa derajat sih? 90. Bentar, 90 derajat. Lihat, kalau north ke north east, dia berbentuk apa?
ya, benar. Dia tuh sebuah kaki sudut yang membentuk sebuah sudut ya. Oke, ini katakanlah sudut A. Nah, terus sudut dari northeast ke east itu adalah sudut B. Kira-kira secara logika, jika A ditambah B, hasilnya akan menjadi A? Tadi siapa? Pinter, tuh. Dan siapa sih tadi ngomong itu? Nah, pinter Kirana. Logika Kirana sudah masuk. Iya, tadi kalian bilang dari north ke east itu dia 90 derajat. Berarti ketika ada dua buah sudut di sini, secara logika A ditambah B hasilnya akan menjadi 90. Oke. Nah, lalu lihat sudut antara W ke east, west ke east. Nih, sudutnya dari sini ke sini. Oke, tadi yang bilang siapa? Abid. Abid 180 sama dia konsentrasi. Ingatnya adalah ketika ada garis lurus, sudut yang dibentuk oleh garis lurus, sebuah garis lurus satu, itu sudutnya 180 derajat. Berarti kalau misalnya ada sudut-sudut di antara si 180 derajat, secara logikanya dari west ke east jumlah sudutnya harus 180 derajat. Pinternya kalian. Oke, nanti kalian coba limpahkan pada LKPD kalian. Selanjutnya, oke, Ibu bahagia banget kalian sudah mulai tertib ya. Mulai tertib mematuhi, walaupun Ibu tahu yang namanya perubahan itu tidak bisa secara langsung. Oke, bisa kondusif lagi. Oke, Abi, pokoknya Putra, Ahmad, Indah, Faisal, Lutfi kenapa sakit? Kalau kalian tunduk, boleh cuci muka dulu. Nggak apa, sampai yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Oke, nah ini yang tadi Ibu maksud. Coba lihat, perhatikan lagi ya. Ini yakin udah dipersilakan buat cuci muka, kalian tidak cuci muka. Ibu kasih penjelasan, lihat LKPD-nya. Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakan. Ya 30 boleh 30. Beda kalau bagus sama. Itu kan pendibukan garis. Pendibukan garis tadi ada apa aja? Sejajar, berpotongan, berlimpit, dan bersilangan. Coba analisis dari gambar yang ada Ibu. Sebutkan mana pasangan garis yang sejajar. Tapi sebelumnya jangan lupa tulis nama kelompoknya dulu ya. Kita nyalain kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Yang tertib ya, bagi yang belum Ibu hampiri jangan.
Ibu minta 4 perwakilan untuk mengerjakan dan kita bahas. Oke, ini seru untuk dijadikan diskusi. Oke, pertama Ibu minta Naura maju ke depan. Oke, Naura. Yang kedua Dian aja lah karena dia banyak yang gak masuk. Naura sama Dian. Nah, oke, tadi melihat grupnya Vini. Ada lagi yang mau? Yang mama Bang maju ke depan. Ayo Dian maju ke depan. Naura maju ke depan. Nah, ini ada yang unik lagi ya. Bapak ini Bu. Iya. Gak apa-apa, isi seadanya. Ya, yang ini aja Bu. Gak apa-apa ya, kan peraturannya tidak boleh semuanya. Semuanya. Masih gampang ya Bu. Hah? Tadi dulu gendis dulu. Sok, tulis di sini. Yang asal semuanya. Gak apa-apa. Sok. Seberesnya boleh. Bebas ibu yang umur ini. Oke, yang tadi maju itu. Ada lagi yang mau ke depan untuk menuliskan LKPD kerjaan kalian? Kelihatan banget ya di komisi. Oke, daripada ngobrol, udah LKPD-nya belum? Belum kok kerjain. Daripada ngobrol, cerita. Ayo, baru cerita. Ngomongin kelas Facebook, matematika. Semangat. So, ayo kita. Coba perhatikan, kita akan bahas bareng-bareng. Di LKPD kalian ada ada sebuah gambar seperti ini. Perhatikan yang ngobrol. Ibu tidak ingin kalian itu, kalau ngobrol kalian paham tidak masalah buat ibu. Tapi kalau kebanyakan ngobrol kalian masih nanya Bu ini bagaimana, Bu ini bagaimana, bagaimana atuh kalian? Ya, oke. Oke, coba perhatikan dari gambar ini kedudukan garis yang sejajar. Menurut kalian sejajar itu yang seperti apa? Hah? Coba lihat teman kalian ngerjainnya sejajar itu P dan Q, P dan Q, P dan Q, P dan Q, P dan Q. Ada yang jawabannya berbeda? Sama semua, berarti sejajar, sepakat ya, garisnya itu garis P dan Q. Oke, garis sejajar itu adalah garis yang menghadap arah yang sama. Dan ketika garisnya diperpanjang, dia tidak akan saling bertemu. Ya, ingat, kalau garis sejajar itu ketika garisnya diperpanjang sampai manapun dia tidak akan berpotongan. Ya Aditya sama Lutfi itu. Salah. Reza. Yang itu sama Lutfi itu Reza. Ngerti nggak sudut sejajar? Sudut garis sejajar. Sedikit. Intinya kalau garis sejajar itu ketika garisnya diperpanjang dia tidak akan berpotongan. Sepakat ya, benar. Sejajar P dan Q. Berhimpit. Oke. Kalau berhimpit tadi
apa? Oke, berhimpit itu dia dempetan sehingga kelihatan seperti satu garis. Berarti dari gambar ini yang berhimpit mana aja? Oke, O dan P. Dia itu dalam satu garis yang lurus, tapi sebenarnya dia terdiri dari dua garis. Garis O dan garis P. Lalu ada apa lagi? Oke, R dan N. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Karena yang berada dalam satu garis itu cuma R dan N dan O dan P. Yang lain? P. Oke, yang lain menjawabnya baru satu, coba dilengkapi ya. Ini benar. Berhimpit, nah. Berhimpit P dan Q. P dan Q. Kenapa berpikir berhimpit? Nggak apa-apa aja takut. Kenapa berpikir kalau P sama Q itu berhimpit? Oh, oke. Tadi katanya tuh Bu, kenapa saya isi berhimpit P dan Q? Karena di gambar P dan Q itu ada panah. Ya. Berarti secara konsep benar, tapi secara penulisan jawaban kurang konsentrasi. Ditanyakannya kan dua garis yang berhimpit. Berarti yang ditulis itu harus dua garisnya, O dan P ya. Jadi tadi secara jawaban ini tadi kenapa P dan Q, soalnya di gambarnya ada dua garis ya. Jadi ini jawabannya kurang tepat, bisa diperbaiki ya. Tapi secara konsep tadi benar. Oke. Oke, garis berhimpit R dan N, O dan P. Oke. Nah, ini juga sama ya, Vini. P dan Q. Kenapa tuh? Karena lurus, tapi dia terdiri dari dua garis. Garis apa aja yang kalau di P? Oke, berarti harus nulisnya itu O dan P. Oke, ini perbaiki ya. Berarti sebenarnya secara konsep dia benar, tapi secara menuliskan garisnya kurang tepat. Oke. Selanjutnya berpotongan. Kalau berpotongan itu yang seperti apa tadi? Hah? Kalau berpotongan itu dia itu memiliki satu titik pertemuan. Oke, lihat ini. Apa aja berpotongan M sama N. Oke, ini kalau diperpanjang dia itu akan bertemu di titik ini. Betul. Ada lagi nggak titik perpotongan yang lain, yang mana aja? P dan N boleh. Benar, di sini ada lagi nggak? Apa lagi? Q dan R mana boleh? Ada lagi loh. Apa lagi coba? Masih ada titik-titik. P sama O, P sama O. Bukan. Kalau mau P dan M, dia titiknya di sini. Oke, titik perpotongannya di sini. Garis P dan M. Satu lagi, perpotongan antara Q dan M. Oke, tolong dilengkapi di LKPD kalian. Berarti garis perpotongan itu selain M dan N, ada P dan M, P dan M, Q dan M, dan P dan M. Coba tulis lengkapi lagi ya, lengkapi. Oke. Ingat, garis yang berpotongan itu ketika garisnya diperpanjang dia bertemu dalam satu titik. Ya. Selanjutnya, oh udah ya, sejajar, berhimpit dan berpotongan. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ada yang masih belum mengerti berhimpit, berpotongan, sama sejajar? Gimana? P dan Q itu dia sejajar, tidak berpotongan. Kenapa sih Bu? Karena ketika diperpanjang dia tuh terus terus kanan nggak akan pernah bertemu, itu sejajar. Oke ya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kalian kerjakan post test nih tentang garis sejajar, berhimpit dan berpotongan? Udah ya? Sejajar, nah? Kalau sejajar itu ketika dia garisnya diperpanjang tidak akan bertemu, ya jadi sejajar. Kebayangnya kayak tadi rel kereta api, ya.
satu kesatuan garis itu berhimpit. Yang terakhir berpotongan, dua garis yang bertemu dan dia bertemunya dalam satu titik itu berpotongan. Oke, nah sekarang ini ayo mengamati, oke? Mengamati yang ada gambarnya itu yang Diana itu di sini aja deh. Tepuk tangan untuk kelompok Dian. Betul sekali. Wow. Oke. Karena jamnya sudah habis, hostesnya Ibu akan tugaskan untuk di pertemuan selanjutnya. Ya, tapi sebelum Ibu membagikan hostes, izinkan Ibu untuk menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, perhatikan, ini nanti akan bakal kalian tuh mengerjakan hostes. Kedudukan dua buah garis, ada garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi tadi sejajar itu kalau diperpanjang dia tidak akan berpotongan. Oke, sedangkan garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Jadi kalau nanti ada soal ditanyakan mana garis yang berpotongan, lihat saja titik perpotongannya. Oke, selanjutnya daripada dipotong nanti sama Ibu materinya dikirimin aja ya. Oke. Garis berhimpit terakhir. Garis berhimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dan lainnya, sehingga garis berhimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata ya. Dapat terjadi karena posisi garis adalah sama, berhimpitan. Oke, hubungan dua buah sudut. Sudut berpenyiku atau berkomplement. Ya, ingat kalau ada sudut berpenyiku ya, dia bentuknya seperti L. Kalau udah ada sudut yang bentuknya kayak L, berarti jumlah sudutnya harus berapa derajat? 90 ya, gendis ya. Gendis ya. Hah?
Ya. Oke, kalian bisa maju dari barisan ini dulu. Sok barisan bisa dulu ambil. Ya. LKPD-nya simpan di kalian dulu, bereskan dulu ya. Karena besok itu libur panjang ya, dari Kamis sampai hari Senin, Ibu tugaskan kalian untuk membuat sebuah karya tentang rangkuman bab kesebangunan. Oke, satu bab kesebangunan coba kalian rangkum dan karyakan isi rangkuman kalian, boleh jadi peta konsep. Pokoknya dihias dalam kertas HVS. Oke, kertas HVS. Atau misalnya gini, Ibu boleh nggak sih? Aku tuh males nulis, aku pengen pakai aplikasi Canva terus di print, boleh. Oke, jadi kalian minggu depan tugasnya berarti ini satu, ya, poses. Yang kedua bikin rangkuman bab kesebangunan. Oke, dalam satu kertas HVS. Bu boleh lebih, tidak boleh.